I'm not angry anymore. Well, sometimes I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Manda Saadilah dari kelas IGT C semester 2 dengan NIM 2030110094. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok saya, yaitu kelompok 4, tentang pengertian studi fikih dengan pendekatan sosiologis. Berikut pendahuluan bab 1 dari latar belakangnya, yaitu masalah asal mula suatu unsur universal seperti agama telah menjadi objek perhatian para ahli pikir sejak lama. Masalah mengapa manusia percaya kepada sesuatu kekuatan yang dianggap lebih dari dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan itu, menjadi objek studi para ilmuwan sejak dulu. Tingkat perkembangan agama dan kepercayaan di suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan peradaban masyarakat tersebut. Agama-agama masyarakat primitif di suatu tempat bersesuaian dengan tingkat kehidupan dan peradaban bangsa itu. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari studi fikih dengan pendekatan sosiologis? Yang kedua, apa saja fungsi dari studi fikih dengan pendekatan sosiologis? Yang ketiga, apa saja kegunaan studi fikih dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga yaitu tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang studi fikih dan arti serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kemudian bab kedua, pembahasan yang pertama, pengertian studi fikih sosiologis dari persoalan dan perdebatan. Perdebatan utama dalam sosiologi agama kontemporer adalah antara pembela dan penentang tesis sekularisasi yang mendominasi teori-teori sosial sejak Comte dan Durkheim. Sekulisasi mengacu pada proses di mana agama kehilangan dominasi atau signifikasi dalam masyarakat. Mundurnya pengaruh agama dapat diamati dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemundurannya partisipasi dan aktivitas dan upacara-upacara keagamaan. Yang kedua, kemunduran keanggotaan organisasi keagamaan. Yang ketiga, berkurangnya signifikansi sosial dan profesional keagamaan, kekurangan lapangan pekerjaan. Yang keempat, berkurangnya otoritas yang dimiliki dan menurunnya keyakinan terhadap ajaran-ajaran keagamaan. Yang kelima, berkurangnya ketaatan privat, doa, dan keyakinan. Kemudian yang kedua, fungsi studi fikih pendekatan sosiologis. Fungsi studi fikih pendekatan sosiologis adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Kemudian dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu kegunaan studi fikih. Kegunaan studi fikih adalah untuk bisa menggunakan tata cara untuk beribadah kepada Allah dan bisa mengaplikasikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kita harus bisa mengamalkan ilmu kepada orang lain agar ilmu itu berguna bagi masyarakat. Antara lain adalah mengajar tata cara sholat, zakat, dan bagian dari rukun Islam dan lain-lain sebagainya. Kemudian bab 3, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kita harus bisa menyadari bahwa semua fikih harus didasari belajar dan itu bersumber dari Al-Quran. Karenanya kita harus bisa menggunakan ilmu fikih dengan sebaik-baiknya. Karena banyak ilmu fikih memiliki kandungan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan pendekatan sosiologis secara utuh sebagai moral ketakwaan, keadilan, keimanan, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai makalah dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not